Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Di Ramadan hari ke-8 ini saya ingin masuk ke pembahasan shaumu tarkir ruh. Shaumu tarkir ruh itu artinya puasa tanpa memakan makanan yang bernyawa. Jadi meninggalkan kullu dzi ruhin wa ma tawallada minhu, dan apapun yang berasal dari makanan bernyawa seperti telur itu berasal dari ayam, susu kambing berasal dari kambing, susu sapi berasal dari sapi, itu semua tidak boleh selama mengamalkan puasa ini. Ajaran ini saya terima dari guru-guru saya yang ahli ijazah, ahli aurat. Sebagian besar dari beliau-beliau itu telah berpulang ke rahmatullah. Jazahumullah anni wa anil muslimin khairah wa rahimahumullah. Pengalaman saya ijazahkan ke murid-murid saya, sebagian besar tidak ada masalah, tapi ada sebagian kecil terutama dari keluarga yang mungkin tidak pernah mendengar tentang ajaran ini, jadi kaget, dibilang ini apa-apaan ini, puasa apa ini, di Islam tidak ada. Wa kharaja min lisanihim, keluar dari mulut mereka fatwa-fatwa ngaco yang tanpa dasar, yang tidak ada ihtiyat, tidak ada hati-hati di dalam mengeluarkan jawaban-jawaban. Nah, semoga di Ramadan ini yang saya sampaikan ini menjadi obat. Jadi rekaman ini bisa menjadi rujukan bagi siapapun yang masih anti dengan shaumu tarkir ruh. Rajab kemarin waktu saya bertemu guru saya, Syekhuna Ki Ahmad, waktu saya hadir hall guru beliau, saya sempat cerita dari dulu saya ditentang oleh sebagian kecil keluarga, bukan keluarga saya ini ya, keluarga di luar. Keluarga saya sih tahu saya dari kecil ngamalkan ini nggak ada masalah. Kata guru saya itu, loh itu kalau di Indonesia di pesantren-pesantren kiai-kiai itu kal ijma, itu boleh tuh, dalil bagus itu. Jadi seperti ijma para kiai. Nah, kalau sudah ada kata-kata ijma berarti kan jumlahnya ribuan, dihitung dari kiai yang soleh yang pertama kali puasa nyawa, puasa terkuruh, dari tahun berapa itu sampai sekarang, jutaan mungkin, min awalihim ila akhirihim. Tolonglah kalau ada orang yang tidak cocok, menurut saya ini ya, boleh saya kasih saran, siapa yang tidak cocok dengan cara ibadah, cara wirid, cara tirakat, toriko seseorang, falyaskut, diem aja, udah simpen di hati Anda. La katorik walana torik, Anda punya jalan menuju Tuhan, kami juga punya, gitu. Saling menghargailah. Jangan cepat-cepat bilang ini haram, doa ada dalilnya. Ini nanti saya bacakan dalil-dalilnya. Benar itu omongan, kal ijma artinya para kiai itu sepakat tapi tidak ada konsensus gitu. Jadi boleh Anda keliling ke daerah Banten, ya ada ajaran itu, shaumu tarkir ruh. Anda ke daerah Bandung dan sekelilingnya ada ajaran itu. Anda ke Madura, lebih-lebih lagi, wali tirakat, ada ajaran itu. Ke Jawa ada, Kalimantan ada, Sumatera ada. Malah waktu saya ke Malaysia ada di sana itu. Loh, kok ternyata semua melakukan ya? Padahal ada hadis-hadis, dalil-dalil
yang mengutarakan kalau umat Islam itu banyak melakukan satu hal, sepakat di dalam satu hal, maka hal itu pasti benar. Lan tajtami'a ummati ala dhalalatin abada. Kan jelas dalilnya itu, terkenal itu dalil. Belum lagi ada kalau awamul muslimin, tapi banyak ya, banyak. Awam, tadi kan ulama tuh, lan tajtami'a ummati ala dhalalatin abada itu para ulama. Sekarang awam. Awamul muslimin sepakat, setuju dalam satu hal, itu saya temukan fi ba'dil kutub, innallaha alhamal awam. Allah Ta'ala memberikan ilham kepada awam wa ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini tidak wajib, kalau itu saya cocok, iyalah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada nas sharih, hadis yang jelas, puasalah kalian tarkuruh. Naam, setuju saya, itu tidak ada. Tapi Anda ini Wahabi apa ahlu sunnah? Maksudnya yang VG-nya mazhab Syafi'i, thariqahnya thariqah kita lah ya, Al-Ba'alawi, Syadziliyah, Tijaniyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Itu boleh dijadikan penelitian juga tuh. Apakah di thariqah Tijaniyah puasa tarkuruh ada? Nah, nanti ketemu ada. Apakah di thariqah Qadiriyah puasa tarkuruh ada? Nanti ketemu ada. Kalau neliti jangan satu zaman ya, tolong yang apa ya, yang cerdas lah kalau meneliti itu. Jangan umpama Qadiriyah dari zaman Syekh Abdul Qadir aja, meskipun zaman itu sudah ada juga. Kalau meneliti itu dari abad ke abad gitu loh. Jadi mau mengeluarkan omongan nggak ada, itu ada dasarnya. Nggak asal keluar dari tarian lidah, memang berdasar. Di Naqsyabandiyah ternyata ada. Ini saya agak panjang dan agak serius. Capek saya jawab urusan ini, ya Allah. Dari umur berapa saya ditentang urusan ini? 17. Dari 17 tahun mulai saya dapat ijazah 7 hari tarkuruh, 11 hari tarkuruh. Ribut aja orang-orang itu. Yang saya lucu, kenapa tidak meributkan desa-desa yang banyak keluarga yang belum puasa Ramadan? Dakwah ke mereka dong, biar sadar mereka ikut puasa. Jangan para santri yang sudah doyan puasa beginian malah diserang dengan omongan-omongan la dalila laka, tidak ada dalil bagimu. Apalagi masyaikhuna, Syekhuna Abu Yahya itu malah tiap rojab sampai sekarang ajaran puasa itu ada. Meskipun beliau tidak selalu tarkuruh, kadang memberikan ijazah biasa, sebagian orang dikasih tarkuruh. Kalau saya seringnya Syekhuna Abu Yahya kalau ngasih ijazah ke saya tarkudhiruhin. Kemudian jadi ini mungkin hari ini agak panjang ya, tidak 6 sampai 10 menit. Bab ini penting, bisa jadi rujukan bagi orang-orang yang mengambil ijazah dari saya terus sering mendapatkan tamparan-tamparan omongan, dalilnya mana nih? Sayyidut ta'am fid dunya wal akhirah al-lahm. Itu mesti dalil yang keluar dari orang-orang menentang, ya bisa di situ. Pimpinan makanan dunia akhirat adalah daging. Lah yang nentang dalil itu siapa? Hatta saya sering mengeluarkan hadis itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidut ta'am fid dunya wal akhirah al-lahm. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyukai makan daging kambing kalau enggak salah apa ya. Wa habbu ilan nabiy apa as-sa'id. Hasta kambing apa saya lupa. Tahu saya dalil-dalil itu. Nanti saya sama murid-murid saya yang puasa nyawa ini kan di dunia udah jarang makan daging. Insya Allah di akhirat dagingnya datangnya duluan daripada orang-orang yang di dunianya ahli makan daging. Itu kan biasa di kitab-kitab tuh. Orang-orang kitab-kitab tasawuf, orang-orang yang menahan syahwat apa, Imam Syafi'i itu yang menahan syahwat dari buah apa itu, buah delima apa, buah apa itu, apa lupa saya. Pokoknya tiap kepingin ditahan. Mujahadatun nafas, melawan hawa nafsu, kepingin ditahan. Ketika beliau wafat dimimpikan, ma fa'alallahu bika ya Imam Fulan. Bagaimana Allah Ta'ala mengampuni aku, kemudian menghormati aku, memberikan jamuan kepadaku, dan pertama kali jamuan yang dihidangkan Allah
untukku adalah buah delima. Saya lupa ya, kemungkinan itu buah delima. Buah apa gitu. Ya buah itu yang pertama kali dihidangkan Allah Ta'ala bagi orang soleh tadi. Kenapa? Sebab di dunia nahan terus. Maka saya katakan, fa'abshiru, berita gembira bagi kalian orang-orang yang ahli puasa terkurruh. Nanti di surga, Allahumma ja'alna minhum ya. Duluan ente ini dapat rutubah makan daging kambing daripada orang-orang yang ahli kambing-kambing di alamid dunia. Allah yuwaffiqna wa iyyakum wa yudimu lana wa lakum sawma terkurruh. Lagian di kitab-kitab, boleh bagi yang bisa baca kitab ya, boleh silahkan cari kitab karangan Ibnul Haji At-Tilmisani. Itu seorang ahli hadis, ahli tarikh, ahli segala macam, mutafandin itu. Saya lupa nama kitab beliau. Beliau sempat mengarang kitab hikmah. Di situ rata-rata itu ajaran tarkudhi ruhin itu di wirid-wirid ya, di kitab-kitab hikmah. Kitab-kitab hikmahnya orang-orang soleh ini, wali-wali, ulama-ulama besar. Di situ ada ajaran itu. Malah beliau jadikan salah satu syarat, perhatikan ini, salah satu syarat doa di ijazah beliau itu saat beliau ngasih ijazah itu ya, adalah ada berapa itu? 10 apa berapa lupa saya itu. Salah satunya itu. Wa qad hufitta min akli dhi ruhin wa ma tawallada minhu. Engkau telah terjaga daripada makan yang ada nyawa dan apapun yang berasal dari nyawa selama engkau mengamalkan amalan ini baru dapat ijabah. Kalau enggak dapat. Itu malah tegas gitu kalau di situ. Kemudian bisa Anda dapati di kitab-kitab Al-Imam Al-Buni. Beliau juga alim, ahli agama, wali, ahlul wilayah, dan ahli hikmah. Di situ banyak, nggak kehitung kalau itu sih, di mu'allafat beliau tentang puasa tarkudhi ruhin. Dan boleh saya juga meminta tolong kepada teman-teman ashabi wa talamidhi yang ahli mutola'ah, kalau menemukan di satu kitab yang saya belum dapat tentang ajaran puasa tarkudhi, terutama dari ulama-ulama besar ya. Ada yang menemukan ternyata Imam Bukhari puasa tarkudhi ruhin. Ada orang dengar saya ngomong gini, umpama di rumahnya ketawa, apaan Imam Bukhari itu pegangannya Wahabi, masa puasa nyawa. Lah. Ajaran saya ke murid-murid saya puasa tiap hari, shaum tarkid dahar, itu ditentang oleh banyak orang. Ternyata Imam Bukhari shaumud dahar ya akhi. Imam Bukhari itu puasa tiap hari. Ada rujukannya saya. Imam Bukhari, Imamul Muhaddithin, kana shaimad dahr. Nah, ini kelihatan sudah. Berarti yang kurang pintar siapa ini? Ente yang teriak-teriak apa Imam Bukharinya apa saya? Imam Bukhari kan yasumud dahr. Nabi Muhammad enggak puasa dahr. Iya tahu. Tapi perawi terbaik dari hadis-hadis Nabi Muhammad kan yasumud dahr. Tolong itu berfikirnya yang jeli. Berarti Imam Bukhari tahu dong hadis la soma man somal abad yang menentang tahu lah. Wakhtara saumad dahr. Kenapa? Ya, karena kalau orang tidak terlalu pandai seperti saya nih, saya tidak terlalu pandai, saya enaknya taklid, selesai. Imam Bukhari membolehkan puasa dahar, ya saya puasa dahar. Ma'ahtiramina lil ulama yang melarang puasa dahar. Melarang dalam arti memakruhkan puasa dahar. Iya, kita hormati ulama-ulama itu. Lahum dalil, tapi kita pilih yang ini. Itu cara saya berpikir. Kemudian di kumpulan durus Al-Allamah Al-Habib Zain bin Sumaid, ini allamah zaman kita, yang dikumpulkan murid beliau Ustaz Ali bin Hasan Baharun. Nama kitab Fawaidul Mukhtarah, halamannya di sini 330. Saya nggak pakai kacamata nih ya, barangkali halamannya salah baca nomor 330. Sebab yang belum mengenal saya hanya kenal dari suara. Saya ini udah tua jadi matanya nggak jelas. Tapi di kitab ini ada. Ini saya waktu nemu juga pakai kacamata, jadi benar ini. Halaman 330, nomornya nomor 5. Min amalid
tariqati syadziliyah al-imtina'u an akli dhi ruhin wal jima'i muddata arba'in yawman wa an yasuma fi tilkal muddati aw ma hadza ma'na. Ini jelas di sini dibilang bahwa termasuk amalan tariqah syadziliyah adalah puasa 40 hari tanpa hubungan badan suami istri dan tidak makan dhi ruhin. Ini jelas Habib Zain bilang nih. Berarti beliau mendukung ajaran saya secara tidak langsung. Kemudian ada lagi di kitab, wah ini ajib ini. Ini boleh ini untuk rujukan. Majmu' Kalam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ini gurunya Al-Allamatu hadzal zaman Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh, ada syekh guru beliau. Majmu' Kalam beliau halaman 86. Nah, ini beliau lagi nerangkan itu. Sayyidu ta'amid dunya wal akhirah al-lahm. Pimpinan makanan dunia akhirat adalah daging. Hadis ini ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau bilang kana mimma qala rahimahullah kana yaktafi sallallahu alaihi wasallam bis sa'id. Nabi mencukupkan diri beliau kalau makan daging kambing dengan hastanya saja. Wa yanbaghi ay yukhaffifal insanu min aklil lahmi. Yang bagi layak manusia itu meringankan dirinya dari banyak makan daging. Li'annahu warada, karena sungguhnya datang di dalam hadis, ini penting, la taj'alu butunakum maqabira lil hayawan. Jangan kalian jadikan perut-perut kalian kuburan-kuburan binatang. Saya ulangi, jangan kalian jadikan butunakum perut-perut kalian maqabir, kuburan-kuburan lil hayawan, bagi binatang-binatang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kurang jelas apa lagi dalilnya ya? Ini jelas hadisnya ini. Butun itu perut, hayawan itu binatang, berarti binatang kan zi ruhin. Allah. Jazakumullah khair ya Sayyidi wa Maulaya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Antum sudah menolong saya di dalam penyebaran ajaran puasa tarkudhi ruhin. Sudah 17 menit kepanjangan ya. Biasanya cuma 10 atau di bawahnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.